Food Traveler, selamat datang kembali di Podstraf, Podcast Gustraf. Di episode kali ini gue kembali menyapa kalian setelah berapa bulan ya. Kayaknya lama banget kita gak ketemu di Podstraf. Dan kali ini gue gak akan cerita horor-horor dulu. Kita tahan dulu cerita serem-seremnya. Kali ini gue akan menceritakan tentang kita akan menceritakan hal-hal yang berbau tentang kisah kehidupan seseorang. Ini bukan dari gue, tapi kebetulan kali ini ada salah satu sobat gue yang ngasih cerita pengalaman kehidupan dia. Ini bukan pengalaman yang dibuat-buat ya, tapi ini real pengalaman nyata dia. Mungkin ini cerita berangkat dari keinginan dia untuk curhat, yang pasti untuk menceritakan semua pengalaman dia. Yang mungkin dalam podcast ini ketika kalian mendengarkan ada yang wah sama nih ceritanya sama gue, wah ternyata relate nih sama kehidupan gue, atau mungkin bisa dibilang sama persis lah dengan apa yang dialami sama teman gue yang diceritakan ini nanti. Pengalaman ceritanya nanti sama mungkin sama yang mungkin pernah kalian rasakan selama ini gitu. Nah, ceritanya ini gak jauh-jauh dari cerita kehidupan dia, tentang berkaitan sama karir dia, keluarga dia, dan intinya tentang masalah-masalah kehidupan yang dia alami, tentang bagaimana cara menyikapinya, cara berpikirnya seperti apa, dan dia menganggap masalah itu seperti apa begitu. Dan mungkin di luar sana kita sering banget ngedengar omongan-omongan orang yang wah dia hebat ya, dia sabar ya orangnya, dia kayak gak ada masalah ya, dia bisa seneng-seneng gitu. Tapi dalam hati seseorang kita pasti gak bisa nebak dong ya. Kita gak bisa kita cuma mungkin bisa mengira-ngira aja gitu. Oh orang itu kelihatannya dari luar seneng terus gitu, happy terus, berarti dia gak ada masalah. Enggak juga. Tapi siapa tahu dalam hati seseorang itu lagi banyak masalah, bagaimana kacaunya dia, hancurnya dia untuk menjalani masalah-masalah yang ia temui dalam kehidupan. Nah kali ini temen gue, sebut saja namanya Bunga, karena yang bersangkutan minta disamarkan namanya, akan membagikan cerita kehidupan dia ke kita semua di Podstraf, Podcast Gustraf kali ini. Dan seperti apa ceritanya, kita mulai sekarang. Gue Bunga, gue anak kedua dari 4 bersaudara. Gue anak perempuan pertama, dan mungkin gue adalah anak yang paling jarang banget diomelin atau dipukul sama orang tua. Ya mungkin karena gue anak yang paling disayang. Tapi nggak juga sih, karena perlakuan orang tua ke anak-anaknya kan beda-beda. Cuman sayangnya tetap sama. Oke, gue ceritain dari awal. Bisa dibilang keluarga gue kurang harmonis sejak gue kecil, atau mungkin bahkan dari gue lahir. Kenapa bisa begitu? Karena bapak gue dulunya playboy. Bapak gue itu dulu wirausahawan yang sukses banget. Dan suksesnya itu cepat dan turunnya juga cepat. Beliau pekerja keras banget dan juga penyayang ke anak-anaknya. Beliau orang yang paling baik yang pernah gue kenal, dan pada waktu itu usaha beliau sedang sukses-suksesnya. Semua yang mau dia beli pasti kebeli. Misalnya mobil, motor, kemudian ngajak-ngajak jalan-jalan anaknya. Bukan sombong sih, tapi dulu bapak gue punya mobil 2, motor 2, uang puluhan juta dalam 1 minggu bisa beliau dapetin. Tapi gak disangka-sangka sifat jeleknya beliau itu gak bisa hilang. Awalnya sih iseng katanya, tapi malah keterusan. Iya, jadi di saat itu beliau lagi berjaya, beliau main perempuan sampai semua hartanya tuh habis dan beliau dicampakkan gitu aja sama perempuan. Waktu itu gue masih SD, jadi masih polos-polos bego gitu lah ya istilahnya. Tapi gue masih salut lah sama mama gue yang waktu itu sabar banget ngadepin bapak gue yang kayak gitu. Dan meskipun usaha gak maju-maju lagi sampai gue lulus sekolah dan sampai gue kerja. Gue orang yang paling deket banget sama mama. Apapun yang gue mau lakuin, gue selalu cerita dan minta ditemenin sama mama. Dan kalian tahu, semua yang gue mau itu dimudahin banget. Kenapa gue bisa bilang gini ya? Karena gue udah ngalamin itu. Ketika gue mau melakukan sendiri, itu susah banget gitu rasanya. Tapi ketika gue harus cerita terus minta tolong sama mama gue, cuman sekejap mata kayak dilancarin gitu aja. Oke, kita lanjut ke masalah dunia pekerjaan gue. Gue orang yang terbilang sangat baru bekerja di perusahaan, dan dalam waktu 1 tahun 7 bulan lah sekitar itu, kurang lebih ya segitulah pokoknya, gue diangkat jadi karyawan tetap nih ceritanya. Gue yang gak berpikir apapun, cuman merasa terlalu cepat, ya gue tetap bersyukur, alhamdulillah banget gitu. Di sini suasana rumah udah mulai semrawut nih. Di saat itu utang di mana-mana, belum lagi urusan rumah tangga kakak gue yang gak karuan, ditambah lagi kelakuan adik gue yang di luar batas, dan gue juga termasuk anak yang nakal sih bisa dibilang gitu. Posisi mama di sini bisa jadi apapun, dalam kondisi apapun beliau bisa, dan beliau juga bisa mikirin semua masalah itu sendiri. Sampai pada akhirnya masalah itu pecah dan mama gak bisa nampung lagi,
Hampir setiap malam gue lihat mama sholat dan nangis. Dan pada akhirnya mama gue meninggal tanpa sakit. Sebelumnya beliau koma selama 3 hari. Dan itu rasanya cepet banget rasanya. Padahal malam sebelum mama koma, sebelum beliau koma, kita cerita banyak banget. Kita cerita sama mama memimpikan cita-citanya untuk pergi haji. Yang cerita gue pengen beliin mobil buat usaha. Tapi gak disangka malam itu malam terakhir gue sama mama. Oh iya, sebelum mama koma, seminggunya itu gue abis ngediemin mama gara-gara masalah sepele. Jadi gue nyesel sejadi-jadinya. 3 hari di ruang ICU, beliau cuma bisa netesin air mata. Dan setiap gue atau yang orang lain nengok gitu, sedihnya bukan main. Berharap mama sembuh kembali dan berharap ada mukjizat yang datang. Tiap malam gue sholat malam, minta ke Allah buat bikin mama sadar lagi, sehat lagi. Tapi kenyataannya gak bisa, karena pendarahan di otak yang udah kena saraf, jadi gak bisa diobatin dengan apapun. Sampai akhirnya Kamis siang di bulan Februari 2017, gue pulang dari rumah sakit karena udah 3 hari gue gak pulang. Sampai di rumah gue dikabarin kalau mama ngedrop lagi. Dan lemes banget. Gue lemes banget sampai rumah sakit lagi, ternyata mama udah gak ada. Ya Allah, itu tuh bener-bener nyesek banget. Hilang harapan gue seketika dan udah gak tahu harus gimana dan ngapain. Dan gue jujur sampai nyalain Allah pada saat itu, yang gak denger dan kabulin doa gue pada saat itu. Tapi sejalannya waktu, gue sadar dan gue bisa terima. Oh iya, ada satu waktu ketika gue gak punya uang buat nambahin sedekah buat mama. Pas gue pasrahin semua, alhamdulillah ada orang yang baik banget ngasih buat gue. Dan gue bersyukur banget. Selama 2 tahun setelah mama pergi, singkat cerita, gue baru ngerasain yang namanya deket sama bapak. Dan yang biasanya gue tergantung sama mama, pada saat itu malah kebalikannya, gue yang diandelin bapak. Suasana rumah sepi, berantakan, pecah. Bapak gak bisa ngadepin sendiri. Gue sama bapak berbagi tugas buat biayain semuanya. Gue yang kasihan lihat bapak pusing sendiri. Gue juga belum bisa ngurusin semua sendiri. Gue yang masih kaget, masih belum sembuh sama kepergian mama. Mei 2019 bapak dioperasi kecil. Berharap gak ada yang bahaya, berdoa biar cepat pulih, tapi ternyata malah tambah parah. Dan gue lemes banget dengar kabar itu. Tapi pada saat itu gue masih berpikir positif bapak bakalan sembuh. 3 bulan berjalan, bapak ngejalanin kemoterapi, tapi gak ada perubahan. Sampai badannya kurus banget, tapi kakinya bengkak banget. Sampai gue gak tega ngelihatnya. Gue gak bisa ngerawat beliau 24 jam, gak bisa ada buat bapak terus. Hebatnya bapak tuh, beliau sakit tapi masih bisa ngebiayain adik gue yang paling kecil buat sekolah. Sampai pada akhirnya gue yang ambil alih. Yang di otak gue saat itu, gue cuma pengen bisa bahagiain bapak gue, bisa biayain keluarga gue. Tapi pada akhirnya cita-cita gue tuh kandas lagi. Karena bulan Agustus 2019, bapak ninggalin gue sama adik-adik gue, sama keluarga gue semuanya. Dan gue ngerasa Allah gak adil banget pada saat itu. Kenapa itu yang harus gue rasain? Bener-bener gue udah gak tahu harus ngapain lagi. Pokoknya yang gue rasain adalah sedih, hampa, dan berantakan banget. Gue yang gak punya persiapan apapun, tapi gue dipaksa untuk siap. Gue yang harus ngurusin adik-adik gue, biayain mereka, ngedidik mereka. Gue yang harus dipaksa kuat, bisa, mampu demi adik-adik gue. Dan gue merasa gagal karena ada satu adik gue yang sekarang bisa dibilang ada di jalan yang salah gitu. Dan kalian tahu, gue gak bisa apa-apa. Gue ngorbanin banyak hal di hidup gue, tapi ternyata keadaan mungkin bisa dibilang belum berpihak nih sama gue. Dan sampai akhirnya keluarga gue berantakan. Gue yang sekarang lebih memasrahkan diri, apapun yang terjadi berharap semua baik-baik aja. Kurang lebih seperti itu cerita gue. Dan pesannya sih, selagi orang tua kalian ada, sayangin, rawat, jaga mereka. Berikan apapun yang kalian bisa kasih, karena kalian gak akan tahu sampai kapan kalian bisa bersama mereka. Banyakin waktu sama keluarga, bangun rasa sayang. Jangan buang-buang waktu kalian untuk orang lain yang mungkin belum tentu akan jadi siapa-siapa buat kalian. Terus minta doa selalu kepada orang tua, karena ketika mereka gak ada, hilanglah satu kekuatan doa. Dan setiap masalah yang ada pasti ada jalan keluarnya, dan pasti itu yang terbaik. Bukan Allah gak sayang sebenarnya, tapi Allah memilih kita karena kita bisa dan mampu. Selalu bersyukur dalam keadaan apapun, dan dari situ kita bisa jadi banyak belajar gitu. Kita bisa banyak belajar hal-hal yang sebelumnya mungkin gak pernah terpikir dalam hidup kita, dan pastinya kita belajar dewasa. Kalian gak usah takut
ketika kalian memasrahkan diri sama Allah, entah kapan itu kita nggak tahu, Allah akan memberikan pertolongan yang nggak disangka-sangka. Banyak orang-orang yang iri melihat anak bersama orang tuanya, mungkin termasuk gue sendiri. Jadi selagi masih hidup, luangkan waktu untuk ngobrol sama mereka, untuk bicara sama mereka, mungkin dari hati ke hati gitu. Karena ketika mereka udah nggak ada, jangankan untuk cerita, kalian rindu pun aja kalian tuh nggak bisa ngeliat mereka kembali gitu. Jadi tetap semangat, jalani hidup yang semestinya, jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting. Sayangi diri kalian dan keluarga. Ketika kalian merasakan masalah yang berat, ingat aja di luar sana tuh masih banyak orang yang punya masalahnya lebih berat daripada kalian gitu. Jadi serahin sama Allah dan tetap ikhlas. Gue kalau nggak ingat lagi ngebacain cerita orang gitu ya, gue udah benar-benar meneteskan air mata nih kali ini. Gue udah nahan dari tadi. Bukan lebay atau gimana ya, tapi gue tuh tipe orang yang kalau ngedengerin cerita orang, atau bahkan gue ngebacain cerita orang seperti ini di podcast gitu ya, gue tuh kayak memposisikan gue kayak ikut berempati gitu loh. Kan kadang kan ada ya yang kita kalau diceritain temen curhat itu kita cuma menjadi pendengar gitu aja, atau juga bisa kadang nggak cuma jadi pendengar, kita juga bisa kadang memposisikan diri kita tuh seperti yang ada di cerita kehidupan dia yang dia ceritakan gitu, jadi lebih kayak berempati gitu loh kan. Makanya kita kadang ikut sedih, ikut nangis gitu kan. Tapi apapun itu cerita yang tadi diceritakan sama teman gue tadi, gue yakin nggak cuma dia yang merasakan cerita hal seperti itu, apalagi cerita ditinggal orang-orang tersayang satu persatu gitu kan. Entah mungkin ada yang jarak sekian tahun ditinggal orang tua, ibu dulu, kemudian gak lama nyusul bapak, dan harus struggle ngurusin ini itu, kehidupan dia, belum keluarga dia, adik dia, dan segala macam. Itu bukan hal yang mudah, gue yakin bukan hal yang mudah, dan cuman orang-orang tertentu yang kuat banget ngadepin itu semua. Meskipun di luar sana dia berusaha untuk gak menampilkan kesedihan dia gitu loh, kayak orang-orang tuh ngeliatnya kayak happy aja, biasa aja, sabar, kuat gitu. Tapi kan kita gak tahu saat-saat kapan dia menangis sendiri, mungkin pas sholat atau mungkin pas lagi sendiri di toilet atau di mana dia lagi nangis, kita nggak tahu itu. Jadi kita tuh kadang salahnya kita itu adalah ngejudge orang itu, dia tuh kayaknya senang-senang terus ya, nggak ada sedihnya. Sebenarnya ya wajar karena kita nggak tahu dalam hati seseorang, tapi kadang kita harus memahami juga, oh mungkin orang itu terlihat bahagia, tapi itu karena dia berusaha untuk nggak mau kelihatan sedih di muka umum gitu kan. Ada orang yang benar-benar kayak apapun kesedihan dia diceritain. Ada juga tipe-tipe orang yang kayak nggak terlalu pengen mengekspos kesedihan dia. Dia cuman ya bisa dibilang ngebatin atau kayak memendam perasaan sedihnya gitu loh. Bukan berarti nggak mau cerita, tapi lebih kayak lebih nyaman untuk nggak terlalu mengekspos kesedihan dia, biar dia sama Allah atau sama Tuhannya yang tahu apa yang dia rasakan gitu. Tapi gue juga setuju banget sama apa yang dibilang sama teman gue tadi di cerita. Apapun masalahnya, pasti di setiap masalah itu selalu endingnya, ujungnya nanti kalau kita mau berpikir jernih, kita mau berpikir terbuka dan dewasa, kita pasti tahu kok, pasti ada hikmah di setiap masalah gitu. Entah itu berupa sesuatu yang gak terduga, rezeki yang gak terduga, ataupun kebaikan orang lain yang datang pada kita yang gak kita sangka-sangka, itu pasti ada aja. Jadi setiap masalah itu sebenarnya gak cuman kayak masalah datang tentang hal buruk, itu enggak. Pasti nanti di ujungnya itu ada sesuatu indah yang mungkin kita dapatkan dan kita baru sadar di akhir nanti ketika kita sudah mendapatkan itu. Jadi kita bisa lebih memaknai, oh berarti nanti kalau kita punya masalah lagi, datang masalah baru lagi, harus begini, harus begitu gitu. Jadi akan lebih, makin banyak masalah yang diterima orang itu, kalau menurut gua akan lebih mendidik manusia itu, akan lebih kuat, lebih tahu harus bagaimana ketika menghadapi masalah, dan lebih pokoknya lebih punya kekuatan yang lebih gitu loh daripada mereka yang mungkin hidupnya tuh kayak cuman bahagia-bahagia aja gitu. Bahkan harusnya tuh orang yang banyak masalah seperti ini tuh lebih terlatih untuk pintar dalam hal menyelesaikan masalah gitu. Jadi terima kasih banget buat teman gue yang tadi ngirim cerita ya. Sudah gue bacakan di sini, gue share di sini. Semoga nanti buat teman-teman yang mendengarkan bisa jadi motivasi untuk mungkin yang ada di luar sana yang masih struggle dengan masalah kehidupan dia, bisa lebih semangat lagi, bisa lebih kuat lagi untuk menghadapi setiap masalah. Karena yang tadi di ending dia cerita, ketika kita merasakan masalah kita itu paling berat, enggak juga, karena di luar sana mungkin banyak yang lebih berat masalahnya. Jadi kita yakin aja, kita dikasih masalah sama Allah itu bukan semata-mata Allah tuh benci sama kita atau apa, bukan, tapi kadang tuh menguji kita untuk lebih mendekatkan diri pada Dia gitu kan. Dan
tetap menjadi lebih kuat sih pastinya gitu. Gue rasa cukup untuk Podstruff kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang mungkin punya cerita yang pengen juga dibagiin di podcast ini, kalian juga bisa kontak gue, mungkin di DM Instagram juga bisa. Gue sediain linknya di deskripsi, nanti kalian bisa kontak gue. Mungkin next gue bisa bacakan cerita kalian yang ada di sini. Terserah kalian mau cerita apa, cerita kehidupan, percintaan, horor, atau apapun itu yang mungkin dirasa bisa menghibur atau memberikan inspirasi atau semangat buat teman-teman yang lain. Insya Allah nanti gue bakal bacain. Itu aja podcast kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Ketemu lagi di cerita-cerita yang lainnya. Thank you.